dari kelas 2022D NIM 127. Perkenalkan, nama saya Istighfanudil Hidayah dari kelas 22D NIM 140. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fitriati, kelas 2022D NIM 153 dari kelompok Psikesi. Saya Faizatul Aulia Nabila dengan nomor NIM 155. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was your day guys? Semoga kita semua selalu berada dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita kelompok 5 dari kelas 22D Gizi Unesa akan membahas salah satu subbab materi psikologi kesehatan, yaitu tentang stres dan kesehatan. Semua orang pasti paham kan kalau stres dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu dan hubungan keduanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Let's get it! Baik, di sini ada daftar nama anggota kelompok 5 dan kita sudah memperkenalkan diri di awal video. Jadi, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, tentang kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi kesehatan. Definisi kesehatan menurut KBBI adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Kemudian, sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Kemudian, definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan yang terakhir, sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Seseorang berada dalam keadaan ideal dari sisi biologis, fisiologis, dan sosial, sehingga dapat melakukan aktivitas secara optimal. Selanjutnya ada faktor kesehatan. Teori klasik HLBU menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Yang pertama, ada faktor perilaku. Perilaku seseorang sangat berpengaruh terhadap kesehatan, mulai dari pemilihan makanan, gaya hidup, hingga aktivitas harian. Apabila dilakukan dengan baik, maka akan berdampak baik pula pada kesehatan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Semua orang pasti sudah tidak asing dengan pepatah bersih, pangkal sehat. Lingkungan yang bersih dan terawat sudah pasti sehat kan? Kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak bersih, masyarakatnya juga tidak peduli kebersihan, sanitasinya buruk, maka risiko terpapar penyakit akan semakin besar. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan yang baik juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan. Tersedianya fasilitas kesehatan dengan cara pelayanan yang baik dan dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang terampil akan mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada faktor keturunan. Ada beberapa penyakit yang diturunkan secara genetik dari orang tua, dari kakek nenek maupun dari anggota keluarga lainnya. Penyakit yang menurun ini sulit atau bahkan tidak bisa dihindari. Inilah sebabnya seseorang perlu mengetahui riwayat penyakit yang dimiliki oleh keluarga lainnya. Tujuannya agar kita bisa menerapkan perilaku hidup sehat atau mencari pengobatan yang tepat untuk penyakitnya. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud menjalani hidup sehat. Di antaranya, memperhatikan pola makan yang baik, olahraga teratur, dan istirahat cukup. Mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin juga dapat memengaruhi kesehatan tubuh kita. Hal lainnya adalah menghindari makanan yang mengandung zat kimia, seperti zat adiktif, bahan pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Usahakan juga untuk tidak mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol, karena selain dapat membuat dehidrasi, alkohol juga dapat membuat kulit kering. Kesehatan kita dapat dipengaruhi pula oleh hati dan pikiran. Untuk itu,
Usahakan untuk selalu memiliki pikiran yang positif, bercengkrama dengan teman, dan melakukan hal positif-positif lainnya. Yang kedua, tentang stres. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres merupakan suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kehidupan sehari-hari. Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial. Kemudian ada faktor pemicu stres. Setiap orang memiliki penyebab stres yang berbeda-beda pastinya. Pemicu stres yang paling umum adalah permasalahan terkait sosial, entah itu lingkungan kerja atau bahkan di rumah. Beberapa sumber stres yang lain adalah menikah atau bercerai, memulai pekerjaan baru, kematian orang-orang yang terdekat, diberhentikan atau pensiun, memiliki bayi, masalah keuangan, menderita penyakit serius, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gejala stres. Ketika kita sedang stres, tubuh akan bereaksi dengan melepaskan hormon stres. Hal ini dapat memengaruhi beberapa aspek, termasuk emosi, perilaku, kemampuan berpikir, dan kondisi kesehatan. Saat mengalami gejala stres, seseorang akan merasakan beberapa keluhan berikut. Yang pertama, suasana hati berubah-ubah, misalnya menjadi sering gelisah dan murung. Yang kedua, sulit fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, tidak percaya diri, kesepian, dan tertekan. Yang keempat, tubuh kaku, mudah pegal, dan nyeri. Yang kelima, susah berpikir positif atau cenderung memandang berbagai hal dari sisi sensitif. Yang keenam, tidak semangat atau kurang berenergi. Yang ketujuh, kurang nafsu makan atau justru malah banyak makan. Yang ke-8, suka menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, susah tidur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak stres. Terlalu sering mengalami stres dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, baik secara fisik maupun mental. Fungsi tubuh menjadi berkurang dan berakibat menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Saat stres, tubuh akan memberi respon berupa penyempitan pembuluh darah, tekanan darah, dan denyut nadi meningkat. Napas lebih cepat dan jantung berdebar-debar. Apabila sering mengalami stres, maka harus waspada terhadap risiko penyakit-penyakit berikut. Yang pertama yakni penyakit jantung, obesitas, depresi kecemasan, penuaan dini, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi stres. Ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Salah satunya menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur, menjaga pola makan, asupan gizi, serta menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan, berpikir positif dan bersifat tenang. Yang ketiga, membicarakan hal yang mengganggu pikiran dengan orang yang terpercaya atau dengan seseorang yang sudah ahli. Yang keempat, meningkatkan ibadah dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tentang hubungan antara kesehatan dengan stres. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan kesehatan dan stres. Stres merupakan reaksi fisik dan mental yang alami terhadap pengalaman baik maupun buruk. Stres dapat berpengaruh terhadap kesehatan dengan melepaskan sejumlah hormon dan meningkatkan detak jantung serta laju pernafasan. Stres dapat mengakibatkan sakit kepala dan insomnia, serta resiko hipertensi, bahkan gangguan pencernaan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. 좋으니까 이젠 기다릴 것도 없잖아 겁낼 필요도 없잖아 이 심장의 색깔을 보여줘